sahabat SDP, seseorang yang bernama Paul Pierce, dia pernah berkata, saya itu ingin berada di sisi anak saya, terutama saat dia mengerjakan PR-nya. Dan memang di dalam dunia pendidikan yang namanya PR itu sudah menjadi diskusi klasik. Jadi antara perlu, nggak perlu, penting, nggak penting, gitu ya. Apalagi banyak, gitu ya. Dan ada banyak pendapat berseliweran. Terus kalau kita bicara mengenai esensi PR, seperti apa, gitu ya. Jadi memang bahasan kali ini kita mau membicarakan seputar PR dengan berbagai pernak-perniknya, terutama terkait dengan situasi terakhir yang semacam ada apa ya perbedaan pendapat begitu tentang PR yang diberikan di sekolah. Guru itu kadang gitu ya menggunakan PR itu sebagai sebuah senjata untuk mengancam siswanya. Jadi ya PR itu dibenci gitu ya karena ada situasi di mana guru itu ada gitu ya, ada oknum guru yang menggunakan PR sebagai ancaman buat siswanya. Misalnya begini, kalau tidak taat aturan maka nanti PR-nya banyak begitu. Kalau misalnya dijelaskan rame terus, dijelaskan tidak memperhatikan gitu ya, nanti PR-nya ditambah begitu. Jadi ada semacam asumsi, ada semacam pendapat gitu ya di alam bawah sadar seorang anak bahwa PR itu dianggap sebagai sebuah hukuman gara-gara tidak taat sama gurunya, gara-gara tidak taat aturan, kemudian dianggap rame di kelas, tidak memperhatikan pelajaran karena ngobrol dengan temannya, kemudian diberikan PR banyak, maka alam bawah sadar itu sekali lagi membuat seseorang kemudian berpikir bahwa kayaknya PR itu hukuman karena saya mengerjakan hal-hal yang tidak dikehendaki kira-kira demikian. Nah ini membuat siswa itu menjadi alergi terhadap PR. Siswa itu jadi benci kepada PR. Jadi kalau ada PR itu wah gitu. Apalagi kok gurunya semacam apa ya strict gitu. Jadi wah oke, ditambah halamannya, wah tambah ramai lagi. Nah situasi seperti ini sekali lagi membuat PR itu menjadi sesuatu yang dibenci oleh siswa, alergi gitu ya, menjadi sebuah catatan kecil yang kita masih perhatikan. Saya kira saya pernah kok mengalami masa-masa itu gitu ya, melihat bahwa PR itu adalah sesuatu yang tidak saya sukai gitu ya, karena memang ada gitu, ada guru-guru yang pernah mengajar saya, ada yang menggunakan PR tadi sebagai sebuah ancaman. Saya meyakini bahwa setiap orang itu berhak gitu ya punya pendapat yang berbeda. Dan hal ini juga kalau kita bicara mengenai PR, maka orang boleh berbeda pendapat. Misalnya ya tadi Kang Deddy Mulyadi berpikir sebaiknya PR itu ditiadakan aja dari sekolah seperti itu. Jadi mencanangkan sekolah tanpa PR kira-kira demikian. Di sisi lain Kemendikdasmen gitu ya. Jadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu mengatakan PR itu boleh-boleh saja, tapi jangan berubah soal seperti itu. Terus ya tadi seperti pertanyaannya, terus bagaimana pro dan kontra masalah ini? Saya melihat sekali lagi bahwa um, apa ya setiap orang boleh punya pendapat yang berbeda, dan perbedaan itu bukan sesuatu yang memisahkan, tetapi bagaimana kita bisa bisa mendapatkan jembatan tertentu untuk saling memahami dan sebagainya. Dan ada sebenarnya gitu ya, ada sekolah di Indonesia yang mengklaim, mereka mengatakan bahwa di sekolah kami siswa tidak mendapatkan PR sama sekali gitu.
sebagai pengganti, maka ada sebuah proyek tertentu yang dikerjakan dengan orang tuanya. Saya pernah menghubungi sekolah secara pribadi, sempat berkomunikasi, sempat mendapatkan contoh video-video yang disampaikan gitu ya terkait dengan beberapa proyek ini. Cuman ya terakhir saya menghubungi dan menanyakan beberapa hal, belum ada respon gitu ya, mungkin sibuk atau apa gitu. Tapi saya melihat bahwa kalau sekolah mengklaim bahwa tidak memberikan PR kok kepada anak, tapi ada proyek, kayaknya kok sama ya, tapi hanya beda aja penamaannya seperti itu. Dan eh, dalam dalam banyak video yang viral begitu, khususnya ketika membahas sistem pendidikan di Finlandia, ada ada cukup banyak video yang saya saksikan. Saya tidak sempat download gitu ya, udah lama dan banyak sekali gitu ya. Rata-rata mengatakan bahwa siswa di Finlandia itu tidak mendapatkan PR, tapi tetap cerdas. Kok bisa ya? Ini loh rahasianya, kira-kira demikian. Dan itu menjadi sebuah semacam clickbait tentu untuk nonton. Beberapa berita di media juga mengatakan yang sama. Jadi idenya mengatakan bahwa kok bisa ya sekolah-sekolah di Finlandia itu anaknya tidak diberikan PR. Jadi sekolah tanpa PR, tapi anaknya cerdas. Kok bisa? Nah, ini loh rahasianya. Dan itu sudah apa ya? Mungkin meracuni begitu benak banyak orang sehingga mengatakan iya, gak penting PR itu. PR itu ya begini dan sebagainya. Sehingga alergi terhadap PR, tidak suka terhadap PR ini menjadi semakin besar. Kalau kita bicara mengenai PR gitu ya, saya setuju bahwa volume PR yang cukup tinggi memang akan membuat seseorang, anak gitu ya, siswa itu tidak punya waktu luang. Jadi tidak punya kesempatan untuk mengembangkan diri, tidak punya kesempatan untuk melakukan hobinya, tidak punya kesempatan untuk apa ya, rehat ya demikian. Dan kadang-kadang begitu ya, kadang-kadang saya juga mikir, emang kalau nanti PR-nya ditiadakan, waktu luangnya ada gitu. Karena eh, buat beberapa orang tua gitu ya, mereka lebih suka memberikan anak itu banyak kegiatan tanpa waktu luang untuk bisa santai, bisa main game misalnya, untuk hangout dengan temannya, untuk sekedar main ke tempat temannya. Tapi waktu luang yang dimiliki anak ini justru eh, diisi gitu ya dengan ikut les sana sini gitu. Jadi katanya tidak diberikan PR supaya punya waktu luang gitu ya. Tapi setelah punya waktu luang malah anaknya ikut les sana sini gitu. Jadi PR itu di kambing hitamnya. Itu yang saya perhatikan. Jadi ketika ada anak kemudian dikatakan anak saya itu tidak punya waktu luang karena PR-nya banyak begitu. Pertanyaannya adalah sederhana. Ketika anak Anda itu tidak lagi diberikan PR dalam volume yang tinggi atau justru dihapuskan sama sekali PR-nya, apakah memang anak itu tetap diberikan waktu luang untuk bermain, untuk mengerjakan hobinya, atau justru diisi dengan kegiatan lain seperti les ini, les itu, dan sebagainya. Jadi, eh, saya melihat bahwa tidak ada jaminan bahwa anak itu akan punya waktu luang lebih banyak ketika tidak ada PR. Dan menurut saya juga, lama waktu sekolah juga punya pengaruh terhadap waktu luang anak. Kalau waktu sekolahnya itu panjang begitu, kemudian ada PR, ya pasti berkurang. Sekolahnya sudah panjang, kemudian PR-nya itu ditiadakan, mungkin masih ada waktu luangnya, semoga anda les ini itu, tapi tetap terbatas waktu luang ini. Sehingga urusan waktu luang ini seringkali gitu ya, seringkali dianggap minimum dan PR yang menjadi kambing hitamnya. Siswa di Finlandia tetap mendapatkan PR kok. Mereka tetap punya PR. Jadi video-video yang viral di mana-mana itu mengatakan bahwa di Finlandia ini anaknya cerdas.
walaupun tidak diberikan PR, atau berbagai macam media mainstream yang mengabarkan bahwa siswa di Finlandia itu tidak mendapatkan PR, tapi tetap cerdas anaknya gitu. Saya berani mengatakan bahwa itu adalah berita yang menyesatkan. Dan celakanya memang tidak banyak orang di Indonesia yang mencari tahu gitu ya, seperti apa sih sebenarnya gitu. Ya mungkin gitu ya percaya dengan media, tapi menurut saya media tidak benar-benar jujur dalam hal ini. Jadi PR itu sudah diberikan bahkan sejak kelas 1 SD. Nah, volume PR ini disesuaikan dengan usia dan kelas anak. Jadi kalau anaknya masih kelas 1 kelas 2 SD, ya PR-nya sederhana sekali. Paling-paling dikerjakan dalam waktu 10-15 menit selesai. Tidak banyak gitu. Tapi makin tinggi kelasnya gitu ya, PR itu makin makin kompleks. PR itu bisa kalau anak-anak kelas 1 kelas 2 SD gitu ya, PR-nya itu nanti diperiksa besok atau lusa gitu. Tapi kalau kelasnya makin tinggi di SMP, di SMA, PR-nya bisa berupa project yang diberi batas waktu. Oke, waktunya 1 minggu. Oke, waktunya 3 minggu untuk mengerjakan gitu. Jadi kompleksitasnya itu sudah diatur juga sesuai dengan usia dan kelasnya. Dan rata-rata total waktu mengerjakan PR itu per hari itu kalau mau dihitung kira-kira 30 sampai 60 menit per mapel ya. Mungkin jadi banyak gitu ya. Satu hari itu mereka kalau belajar mapel itu paling 4 5 begitu. 3. Nah, jadi tidak banyak gitu ya. Dan tidak semuanya memberikan PR juga pada waktu yang bersamaan. Kemudian uh, kalau tadi ada yang mengatakan bahwa jam sekolah di Indonesia itu panjang gitu ya. Jadi waktu luang anaknya itu juga pendek gitu. Nah, di Finlandia jam sekolah anak itu juga sesuai dengan usia anaknya. Sesuai dengan kelas anaknya. Contoh, kelas 1 kelas 2 SD gitu ya. Itu mereka paling ada di sekolah sekitar maksimum 5 jam. Kira-kira demikian. Jadi mereka masuk jam berapa? Jam 8 begitu. Kemudian nanti paling setelah makan siang udah pulang. Makan siangnya itu biasanya sekitar jam 10.45, jam 11 begitu. Nanti udah pulang gitu. Jadi ketika anak-anak ini sudah apa ya? SD gitu. Mereka masuknya itu kadang jam 9, kadang jam 8 dan hanya berada di sekolah sekitar 4 sampai 5 jam. Tetapi pada waktu nanti sudah di SMA bisa sampai 8 jam. Mereka masuk jam 8, mereka baru pulang jam 4. Itu situasi yang ada di Finlandia. Kalau saya ditanya gitu ya, seperti itu, saya pikir sebenarnya sederhana. Buat saya, PR itu adalah bagian dari proses belajar. Jadi PR itu seperti pedang bermata dua. Wah, bahasanya puitis gitu ya. Dari sisi siswa, PR itu adalah sebuah evaluasi terkait dengan pemahaman materi saat mengerjakan PR secara mandiri. Jadi guru menjelaskan materi di kelas, kemudian siswa itu diberi kesempatan untuk mengevaluasi pemahamannya saat mereka mengerjakan PR secara mandiri. Dari sisi guru, maka PR itu menjadi sebuah evaluasi proses pembelajaran. Jadi, apakah model pembelajarannya cocok atau enggak, kira-kira demikian. Dan ini ya kondisinya ideal begitu ya. Karena ada juga beberapa kasus PR itu dikerjakan orang tuanya atau guru lesnya atau sekedar menyalin pekerjaan temannya gitu. Jadi dalam konsep saya gitu ya, PR itu adalah bagian dari proses belajar dan dari sisi siswa, siswa itu bisa mengevaluasi. Kira-kira saya ngerti ndak materinya ya? Ketika saya mengerjakan PR secara mandiri, bisa ndak? Kalau saya ndak bisa, berarti ada materi yang saya kelewatan. Di sisi guru akan lihat, ternyata kok banyak anak yang ndak bisa ngerjakan PR-nya, gitu ya. Mungkin gitu ya metode mengajar digunakan tidak tepat. Ini sebagai evaluasi.
Tapi sekali lagi, di dalam kerangka berpikir yang ideal, artinya siswa mengerjakan secara mandiri PR-nya, bukan karena dikerjakan oleh orang tua atau guru lesnya gitu ya. Dan memang ini menjadi satu apa ya, harapan sebenarnya buat kalangan guru. Tetapi apakah harapan ini cocok atau enggak? Nah, itu yang menjadi pergumulan sebenarnya. Nah, ini menarik gitu ya. Oh, kerjakan PR-nya dalam kelompok rame-rame begitu. Terus bagaimana pemahaman materi itu dapat dievaluasi? Sebenarnya gitu ya, sebenarnya yang penting itu adalah proses kerja kelompoknya benar. Artinya setiap anak itu punya kontribusi terhadap PR yang dikerjakan. Setiap anak itu mengerjakan sendiri PR itu. Mungkin mereka membicarakan hal yang tidak dimengerti. Mungkin mereka mendiskusikan. Mungkin ada yang bertanya. Mungkin ada yang menjelaskan gitu ya. Sehingga ada proses belajar ketika mereka mengerjakan PR bersama-sama. Bukan saya bisa dan ini yang saya kerjakan. Ayo salin aja. Nah, itu enggak terjadi. Tapi kalau model kerja PR dalam kelompok itu adalah mereka memikirkan, mereka belajar bersama-sama, kemudian mengerjakan sendiri-sendiri, kemudian dicocokkan, kemudian mengevaluasi, loh kok saya salah ya? Kenapa saya salah? Nah, itu ada proses belajar yang benar yang terjadi. Masalahnya adalah kalau ya tadi itu, ini sudah saya kerjakan, beres, yang mau nyalin silahkan gitu. Kita tidak bisa mengevaluasi pemahaman materi siswa terkait dengan PR tadi. Ya, saya perlu mengatakan bahwa ada sih orang tua yang terlalu sayang sama anaknya. Gara-gara terlalu sayang itu, maka orang tua ini tidak ingin melihat anaknya menderita. Kalau anaknya menderita itu sebuah apa ya, siksaan buat orang tuanya. Saya terus sudah menderita, kira-kira demikian. Saya tidak ingin anak saya menderita. Apa akibatnya? PR-nya orang tua yang mengerjakan, atau bahkan gitu ya, guru les yang diminta untuk mengerjakan PR-nya. Saya bersyukur, berterima kasih karena keluarga-keluarga yang anaknya pernah menjadi murid les saya, orang tuanya tidak pernah gitu ya, tidak pernah meminta saya sebagai guru les untuk membantu mengerjakan PR. Kalau diminta sih saya juga tidak akan mau gitu ya. Tapi ketika ketika mereka bertanya tentang PR, saya akan menanyakan kembali bagian mana yang mereka tidak mengerti. Jadi saya tidak membantu mengerjakan, tetapi saya membantu proses pemahaman mereka. Nah, ini yang saya kerjakan ketika saya menjadi guru les. Oh, kok ada gitu ya yang suka nyalin PR? Ya, memang ada mentalitas tertentu nggak mau repot. Saya tidak mau repot kerja PR, lebih baik datang pagi gitu ya, lebih baik repot datang pagi menyalin pekerjaan teman daripada repot mengerjakan PR sendiri gitu. Tetapi ada situasi guru yang menghukum gitu ya, ada guru yang menghukum siswa yang tidak membuat PR, maka karena lupa, karena mungkin ya nggak tahu ada apa gitu ya, datang ada apa, lu belum kerja, maka mereka menyalin pekerjaan temannya. Itu bisa jadi demikian. Tetapi ada sebuah fenomena tertentu yang kita mesti apa ya, bijak juga mengamati hal ini. Ketika ada guru yang menghukum siswa yang tidak mengerjakan PR, banyak orang itu mengejek gurunya. Gurunya apa itu? Nggak kerja aja kok dihukum. Akibatnya siswanya takut. Karena takut, terus panjang diskusinya. Tetapi tahukah Anda bahwa eh, ketika ketika siswa itu tidak mengerjakan PR, maka guru berasumsi bahwa siswa itu tidak belajar. Ketika siswa tidak belajar, gitu ya, maka nilai ujiannya terancam buruk.
Dan nilai yang buruk buat guru itu adalah mimpi buruk juga. Karena ketika nilai siswa itu buruk, maka guru jadi terdakwa utama. Pasti gurunya salah, pasti tidak bisa ngajar, pasti semena-mena, kira-kira demikian. Jadi guru ini mau memastikan anaknya itu belajar. Caranya bagaimana? Guru menganggap bahwa kalau mengajarkan PR dia belajar, padahal belum tentu. Tapi mari kita melihat dari kacamata guru. Sebenarnya apa sih yang dialami guru? Guru itu merasa terancam karirnya, terancam pekerjaannya, terancam situasinya kalau nilai siswanya buruk. Dan itu besar pengaruhnya. Buat Anda menjadi guru, pasti Anda tahu seperti apa perasaannya Anda akan terjadi. Ada siswa tidak kerja PR itu bukan didominasi siswa di Indonesia atau di negara sedang berkembang, gitu ya. Di Finlandia itu ada siswa-siswa yang tidak mengerjakan PR. Terus ngapain sekolahnya? Menariknya adalah sekolah-sekolah di Finlandia itu mereka menerapkan satu hari gitu ya, satu hari biasanya setelah jam pelajaran selesai ya. Jadi sekolah di Finlandia ini mereka punya program yang namanya Laksyu Parki. Jadi kalau di dalam terjemahan bebasnya itu adalah parkir PR, kira-kira demikian. Dan di program parkir PR ini, anak-anak yang belum mengerjakan PR, maka mereka diminta untuk tinggal sebentar di sekolah, kemudian mereka mengerjakan PR-nya, kemudian mereka baru boleh pulang. Jadi seminggu sekali ya. Jadi kalau misalnya setiap hari Rabu begitu. Jadi pas hari apa, misalnya hari Kamis atau hari Jumat begitu, ada siswa yang ketahuan mereka tidak mengerjakan PR, tidak marah gurunya, hanya diingatkan aja. Kemudian nanti akhir minggu depannya gitu ya, saat pulang sekolah maka dia harus parkir dulu di laksi parkir tadi untuk mengerjakan PR-nya, baru dia boleh pulang. Nah itu yang dikerjakan. Jadi apa ya, mereka mereka diajar untuk bertanggung jawab mengerjakan PR-nya. Itu yang dikerjakan. Sekali lagi, orang mengatakan Finlandia gak ada PR. Saya mau mengatakan bahwa itu tidak benar. Finlandia itu sekolahnya tidak pakai PR, tapi anaknya cerdas begitu. Ya, saya mau katakan bahwa mungkin mainnya kurang jauh gitu ya. Mungkin hanya terbatas pada propaganda dari orang tertentu. Tapi ada, PR tetap ada. Dan sekolah mengambil tindakan terkait dengan siswa yang tidak mengerjakan PR tadi. Tindakannya apa? Tindakannya adalah menerapkan program yang namanya Laksyu Parki tadi. Ini sebuah ide yang orang mengatakan, wah ini ide brilian ini. Daripada dikerjakan di rumah, kerjakan di sekolah, kira-kira demikian. Saya melihat bahwa di dalam proses belajar itu ada istilah yang namanya pengendapan materi, gitu ya. Jadi ketika PR itu dikerjakan di sekolah, maka masa pengendapan materinya itu kurang lama. Jadi kalau baru diajari di jam terakhir pelajaran begitu, kemudian diberikan PR, terus kemudian ayo sekarang sebelum pulang anak-anak kerjakan dulu ya PR-nya gitu. Itu belum ada penerapan sama sekali. Apa yang dipelajari masih nyantol karena baru aja didengarkan gitu ya. Dan ketika mengerjakan mungkin bisa lancar. Dan ketika lancar itu bukan karena dia mengerti, tapi bisa jadi masih nyantol materinya. Karena apa? Baru aja mereka belajar. Kira-kira demikian. Tapi saat itu dibuat di rumah, maka ada masa ketika mereka itu jalan, mungkin naik kendaraan umum atau ikut antar jemput. Ada masa jeda ini, mereka terjadi namanya pengendapan materi tadi, sehingga ketika mengerjakan PR secara mandiri, kita bisa mengukur tingkat retensi materinya bagaimana. Kalau materi itu bisa bertahan cukup lama, maka anak itu dianggap mengerti gitu. Kita bisa mengerjakan secara mandiri. Dan mungkin juga ada masalah gini, gimana kalau ngerjakannya di sekolah tapi besoknya, kira-kira demikian.
ya boleh-boleh aja sih gitu, tapi itu berarti ada ada jam khusus tentu mesti disiapkan setiap harinya untuk ngurusi PR aja. Saya tidak tahu kebijakan sekolah bagaimana, tetapi ada hal-hal mesti kita pertimbangkan juga terkait dengan lama anak itu di sekolah. Kemudian kecepatan anak di dalam mengerjakan juga bisa berbeda. Apakah yang selesai duluan boleh pulang, itu juga bisa menimbulkan apa ya, gesekan kecil sih. Tapi eh, menurut saya tetap saya lebih setuju kalau PR itu dikerjakan di rumah, namanya juga pekerjaan rumah begitu. Dan itu tadi PR adalah pedang bermata dua. Nah, ini menarik gitu ya. Ini menarik karena eh, ide untuk menghilangkan PR atau mengganti dengan proyek tertentu itu sudah dikerjakan usahanya berpuluh-puluh tahun yang lalu. Karena memang ya tadi PR dianggap membebani, PR dianggap merepotkan, dan sebagainya. Saya melihat bahwa ketika PR itu ditiadakan atau diganti dengan proyek tertentu di sekolah yang tadi saya sampaikan, eh, buat saya tidak ada masalah selama masih ada pengganti terkait dengan umpan balik kepada siswa dan gurunya tadi. Artinya ketika tidak diberikan PR, tetapi tetap siswa itu bisa mengevaluasi pemahaman materinya dengan tepat. Ketika tidak diberikan PR dan guru tetap bisa mengevaluasi proses belajar mengajar di kelas gitu ya, buat saya tidak ada masalah. Tapi kalau belum ada penggantinya, ya jangan ditiadakan dulu. Ada cukup banyak orang yang bilang PR nggak penting, buang aja gitu. Saya melihat ini bukan sebuah solusi. Kalau sekedar sudah ditiadakan gampang, gitu. Tapi perlu ada sebuah solusi terkait memberikan umpan balik baik kepada siswa juga kepada gurunya. Itu yang saya pikirkan. Jadi apa ya, dikotomi gitu ya antara PR itu perlu atau enggak gitu, penting atau enggak begitu. Buat saya PR tetap penting. Perlu apa enggak? Nah ini gitu ya. Perlu apa enggak? Saya akan melihatnya ini. Kalau PR itu ditiadakan dan feedback umpan balik kepada siswa terkait pemahaman materinya tetap dapat diperoleh, umpan balik buat guru terkait dengan metode mengajar dapat diperoleh, tidak masalah, buang aja. Karena ada metode yang lain yang dapat dipakai. Tapi sebelum sebelum ada metodenya, jangan dibuang dulu. Itu pendapat saya. Jadi saya berharap gitu ya, eh, dikotomi antara perlu atau enggak gitu ya, itu kita jangan peruncing, tetapi mari kita bawa pada sebuah solusi apa yang kita mau bawa, solusi apa yang mau disampaikan, sehingga pada waktu disampaikan bukan sekedar PR harus dipertahankan karena apa, pokoknya harus ada, nggak bisa. Atau mengatakan PR harus dibuang, kenapa, karena nggak penting, karena PR itu wah merepotkan sebagainya, terus bagaimana penggantinya. Nah, jadi masih ada apa ya? Masing-masing pihak mesti memberikan solusi yang tepat terkait dengan situasi PR ini. Itu dulu ya. Kita jumpa lagi di edisi yang berbeda.